Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus sekali lagi dengan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap Engkau sebagaimana kami ada. Tuhan tahu segala dosa, pelanggaran, ketidaklayakan kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah pada saat ini janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus boleh kami rasakan, kami nikmati. Janjimu baru setiap pagi, rahmatmu baru setiap pagi. Biarlah pagi ini ya Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dengan berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus di dalam karakter. Inilah segala permohonan doa kami. Tolong didengarkan ya Tuhan dan dikabulkan. Bahkan lebih dari yang kami minta. Karena hanya Engkau saja satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, pagi ini kita akan melanjutkan. Iya, saudara-saudara, pentingnya kecurahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Masalah kita yang terbesar, saudara-saudara. Kita memulai dengan mempelajari bahwa setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, setiap masalah yang ada di dalam gereja, semua masalahnya adalah karena kita kekurangan Roh Kudus. Ini yang dari awal saudara-saudara menjadi masalah kita. Dan beberapa hari terakhir ini kita membahas ketika Roh Kudus itu datang, maka ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Mazmur 119 ayat 172 dan 142 menyatakan kepada saya dan saudara bahwa kebenaran itu adalah hukum-hukum Tuhan. Iya, kalau kita peras Alkitab ini, maka kita akan mendapati hukum Tuhan. 10 hukum itu adalah inti daripada semua firman Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan hukumnya ini dengan luar biasa saudara-saudara. Pertama, Dia sendiri datang di antara umat-umatnya di Gunung Sinai. Sebelum mereka bertemu dengan Dia, mereka harus menyucikan diri. Kemudian Tuhan datang di Bukit Sinai dan berbicara langsung. Dia, saudara-saudara, setelah Dia menyuruh Musa untuk menulis 2 loh batu dan Dia dengan jarinya sendiri menuliskan, ya, saudara-saudara, 10 hukum itu. Tuhan bicara langsung. Dan ketika Musa 40 hari bersama-sama dengan Tuhan di Bukit Sinai, orang Israel mulai bertanya-tanya apakah dia akan turun atau tidak. Dan karena mereka tidak berdoa, kurang berdoa, maka mereka mulai, saudara-saudara, mendapatkan ilham untuk membuat lembu dari emas dan mereka mulai sembah lembu dari emas. Sesudah Musa turun diperintahkan oleh Tuhan karena umat-umat Tuhan mulai meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah, ya saudara-saudara, lembu emas. Maka Musa dalam amarahnya dia menghancurkan 2 loh batu itu untuk dia hancurkan karena dia berusaha menghancurkan lembu emas itu, saudara-saudara. Apa Tuhan tidak lagi menyuruh untuk membuat 2 loh batu? Tidak, saudara-saudara. Dia suruh untuk membuat loh batu. Dan dia tulis lagi dengan jarinya 2 kali, saudara. Tuhan menulis 10 hukum dengan jarinya sendiri. Ya, ini sangat luar biasa. Dan sesudah itu dia bicarakan 10 hukum itu langsung kepada umat-umat Tuhan dari Bukit Sinai. Seluruh orang Israel ketakutan ketika mereka mendengarkan suara Tuhan berbicara langsung. Dan saudara-saudara, Tuhan bukan hanya datang langsung berbicara di Bukit Sinai, tapi Tuhan mengirimkan anaknya untuk mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang dibangun dasarnya di atas hukum-hukumnya. Ya saudara-saudara, karena hukum-hukumnya adalah kebenaran, hukum-hukumnya adalah karakter daripada Tuhan sendiri. Ya, ini adalah manifestasi kalau saya dan saudara dituntun oleh Roh Kudus, maka saya dan saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Ya, di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Janji akan Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, ayat ini dengan jelas. Hanya kalau Roh Kudus datang di dalam hidup saya dan saudara, memberikan hati yang baru, memberikan kepada saya dan saudara
roh yang baru, maka saya dan saudara akan menuruti hukum sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa kebutuhan kita terbesar supaya kita menurut kehendak Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain selain saya dan saudara harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa menuruti segala hukum Tuhan. Iya, dan di perjanjian baru, saudara-saudara, disebutkan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru apa? Bukan cuma di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru. Janji ini diberikan juga, saudara-saudara, di dalam Ibrani. Mari kita buka buku Ibrani pasalnya yang ke-8 ya. Ibrani pasal yang ke-8, firman Tuhan dengan jelas menyatakan ya bahwa di dalam ayat 1 dan 2 saya baca ya, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu akan terjadi, saudara-saudara, ketika Yesus dinyatakan sebagai imam besar. Ketika Yesus melayani sebagai imam besar, dari bilik yang suci dia masuk ke bilik yang maha suci. Saudara-saudara, iya, pelayanan harian dilakukan di bilik yang suci. Ketika seseorang berdosa pada zaman dulu, ya, zaman Israel, maka mereka harus membawa hewan korban yang mereka harus bawa ya, dan dilihat oleh semua orang di perkemahan. Dan kemudian di depan imam mereka harus taruh tangan melambangkan di atas kepala daripada hewan kurban itu. Apakah itu domba, apakah itu lembu, maka melambangkan dosanya berpindah. Saudara-saudara, dari dia pindah ke hewan kurban ini. Dan kemudian darah daripada hewan korban ini akan dibawa oleh imam masuk ke bilik yang suci. Dan di situ dia percik darahnya di tirai yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Melambangkan dosa dari orang berdosa yang sudah pindah di hewan korban, sekarang dipindahkan ke bait suci. Iya, saudara-saudara. Dan ini dilakukan tiap hari sampai 1 tahun. Kemudian setahun sekali harus diadakan penyucian daripada bait suci. Iya, saudara-saudara, penyucian ini dilakukan oleh imam besar. Hanya imam besar yang boleh melakukan penyucian bait suci. Imam besar akan masuk ke dalam bilik yang maha suci hanya boleh 1 tahun 1 kali pada hari raya pendamaian. Dan saudara-saudara, dilakukanlah penyucian terhadap bait suci yang sudah dikotori oleh dosa umat-umat Tuhan sepanjang 1 tahun. Saudara-saudara, umat Tuhan dihapuskan dosanya di bilik yang suci. Tetapi untuk menghapuskan dosa umat Tuhan, maka hari raya pendamaian setahun sekali harus dilakukan melalui imam besar kita yang sejati. Siapa? Ibrani 8 mengatakan bahwa imam besar itu adalah siapa? Itu adalah Yesus. Mari kita lihat juga di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Untuk menyatakan ya bahwa kita punya imam besar yang luar biasa, yaitu siapa? Yesus. Ibrani 4 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara dan saya punya imam besar yang tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya dia layak untuk menjadi imam besar yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang di dalam kembali kepada Ibrani pasal 8. Ya, mari kita lihat di dalam mulai ya ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, dengan jelas dikatakan di sini bahwa aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kapan Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa umatnya? Kapan ini terjadi? Saudara-saudara, ketika Yesus berpindah dari bilik yang suci masuk ke bilik yang maha suci untuk melakukan pelayanan yang terakhir di bait suci surgawi, dan di bait suci surgawi dia akan menyucikan bait suci, yang artinya di situ dia menghapuskan dosa-dosa daripada umatnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang melakukan pekerjaan untuk penghapusan dosa-dosa dari umatnya dan pemurnian atau penyucian daripada bait suci. Di dalam bahasa Indonesia, di dalam Daniel 8 ayat 14 disebutkan pemulihan. Tapi kata pemulihan adalah kata yang sama untuk bisa diartikan penyucian. Iya, penyucian yang di mana? Di bait suci. Bait suci yang di mana? Bait suci yang ada di surga. Bukan bait suci yang ada di atas dunia ini. Dan itulah sebabnya pekabaran yang terakhir diberikan ke atas dunia ini adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat apa? Penghakimannya. Kapan penghakiman itu dimulai? Sejak Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk melakukan pelayanannya yang terakhir. Saudara-saudara, ada 4 hal yang harus dilakukan. Ini yang penting. Ya, kemarin kita belajar bahwa kita harus tahu waktu di mana kita hidup. Yesus tahu kapan dia harus dibaptis, kapan dia harus mati. Dia tahu kapan dia harus bangkit, dan kapan dia harus naik ke surga. Semua itu adalah ada waktunya, saudara-saudara. Dia tidak melakukannya berdasarkan sesuka hatinya. Tidak, semua ada waktunya. Jadi penting bagi saya dan saudara untuk mengetahui, memahami bagaimana waktu di mana kita hidup. Kita sejak 22 Oktober 1844 berada di satu masa yang disebut sebagai masa pengadilan atau masa penghakiman, ya, atau masa di mana imam besar kita yang agung Tuhan Yesus sedang melayani di bilik yang maha suci. Mari kita pergi sekarang, saudara-saudara, di dalam Imamat pasalnya yang ke-23. Iya, Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-26. Berbicara mengenai apa yang harus kita lakukan sebagaimana orang Israel ketika hari raya pendamaian tiba. Saudara-saudara, hari raya Grafirat tiba, mereka harus melakukan 4 hal. Mari kita lihat ya di dalam ayat yang ke-26. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian atau hari raya Grafirat. Siapa yang didamaikan? Antara Tuhan dengan umatnya. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Saudara, nomor 1. Apa yang harus dilakukan pada hari raya pendamaian? Kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Seluruh orang Israel harus berkumpul. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. 22 Oktober 1844 menjelang 22 Oktober 1844, semua umat-umat Tuhan dari berbagai denominasi, berbagai gereja berkumpul bersama-sama oleh karena satu hal, pekabaran tentang 2300 pagi dan petang. Mereka berkumpul, Tuhan yang mengumpulkan mereka, saudara-saudara, untuk bersatu menyampaikan bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Saya dan saudara harus berkumpul. Saya dan saudara harus bergerak maju sebagai orang-orang yang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada nubuatan Alkitab. Iya, saudara-saudara, gereja ini dibangun di atas apa? Satu kepercayaan tentang nubuatan 2300 pagi dan petang. Tapi begitu menyedihkan, saudara-saudara, orang-orang muda gereja Masih Advent hari ke-7 yang berdiri oleh karena nubuatan 2300 pagi dan petang, sekarang ini bahkan tidak mengetahui apa itu.
Ya, nubuatan 2300 pagi dan petang. Apalagi disuruh menjelaskan, saudara-saudara. Ini yang sedang terjadi. Ini identitas kita, saudara-saudara. Dia setan sedang menyerang ini dengan luar biasanya. Umat-umat Tuhan sekarang tidak memahami ini dan tidak ada ketertarikan untuk mempelajari ini. Dan kita tidak akan berhasil, saudara-saudara. Ya, pena inspirasi menyatakan bahwa pemahaman yang benar tentang bait suci surgawi dan implikasinya adalah hal yang sangat penting buat umat-umat Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Iya, jadi yang pertama, kita harus mengadakan pertemuan kudus, saudara-saudara. Apa itu pertemuan kudus? Bersatu. Iya, bersatu sebagai umat Tuhan. Apa yang mempersatukan saya dan saudara? Tidak ada yang lain yang mempersatukan saya dan saudara selain Roh Kudus. Iya, saudara-saudara, ketika Roh Kudus datang, maka umat-umat Tuhan bersatu. Itu yang terjadi di dalam Kisah pasal 2. Bahkan sebelum kecurahan roh hujan air, mereka harus bersatu. Bersatu sangat penting dan setan mengetahui ini. Setan mengetahui ini sehingga di mana-mana gereja besar, kecil, sedang, semua sulit sekali bersatu. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan, oleh setan musuh kita untuk membuat gereja ini terbagi-bagi. Yang dibuat adalah, saudara, begitu banyak umat-umat Tuhan memakai pikiran sendiri di dalam gereja. Itu sebabnya gereja terpecah-pecah. Saudara-saudara, begitu banyak umat-umat Tuhan yang memakai pikiran sendiri. Setan memasukkan pikiran-pikiran yang independen daripada persatuan. Iya, ada orang yang mengutamakan pikirannya di dalam gereja. Itu yang menyebabkan gereja sangat sulit bersatu dewasa ini. Saudara-saudara, sangat menyedihkan melihat bahwa ada bahkan di antara pendeta-pendeta yang tidak mau tunduk kepada 28 doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudara-saudara, saya mau katakan, hanya satu jalan bagi saya dan saudara untuk bisa bersatu, yaitu bersatu di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mempersatukan saya dan saudara. Firman Tuhan ditulis oleh Roh Kudus. Sebagaimana saya sampaikan, setan berusaha untuk menyerang gereja ini. Salah satu isu yang sangat luar biasa memecah gereja adalah soal musik. Dan kita anggap ini suatu hal yang rendah, saudara-saudara. Bukan masalah yang besar. Saya mau katakan ini masalah yang besar. Karena roh nubuat mengatakan demikian, saudara. Bukan pikiran saya, tapi roh nubuat mengatakan kepada saya ditunjukkan bahwa menjelang penutupan pintu kasihan, musik-musik seperti ini dengan bergoyang, dengan suara yang keras, dengan berteriak, ya, dengan drums akan kembali dipertontonkan, saudara-saudara, di KKR daripada gereja Advent. Dan ini yang kita lihat, saudara-saudara, sedang terjadi penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Pena inspirasi. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan sehat. Kalau ini isu berasal dari Roh Kudus, apakah Roh Kudus akan katakan kepada orang-orang yang lain tidak boleh pakai musik-musik band di dalam gereja, sementara kepada orang-orang muda dia katakan boleh? Saudara-saudara, di surga hanya akan ada satu macam perbaktian, tidak akan ada dua macam. Ya, tidak, saudara-saudara. Ketika Tuhan tidak lagi dijadikan pusat daripada perbaktian, inilah yang terjadi. Ya, gereja berusaha. Ada orang-orang yang tidak tahu, saudara. Kita tidak perlu menghakimi mereka bagi mereka yang tidak tahu. Yang perlu kita kasih tahu, saudara-saudara. Tentunya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, karena ini isu tidak mudah. Ini isu yang berhubungan dengan selera, ya, selera musik, ya, yang berhubungan dengan perasaan. Tidak mudah selalu untuk disampaikan. Karena ini kenyamanan. Tapi saudara-saudara, kita harus ingat siapa yang kita sembah. Tuhan. Tuhan harus disembah dengan yang Tuhan mau. Ketika Kain memilih untuk menyembah Tuhan dengan kemauannya sendiri, dengan caranya sendiri, Tuhan dengan tegas menolak perbaktian daripada Kain. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Lebih jauh kalau saudara baca ya di 2 atau volume 2 Selected Messages halaman 36 sampai 38, saudara-saudara, Ellen White bahkan lebih jauh mengatakan bahwa setan, ya, roh-roh jahat dalam bentuk manusia akan hadir dalam perbaktian seperti ini. Saudara,
Apakah kita mau berbakti bersama-sama dengan roh-roh jahat? Iya, saudara mungkin katakan keras sekali. Iya, karena hamba Tuhan menyatakan apa adanya, saudara-saudara. Sekali lagi, iya, mari kita jangan mengeraskan hati. Jangan kita mengutamakan kesenangan kita sendiri dalam perbaktian. Dan saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa setan berusaha untuk mencerai-beraikan umat-umat Tuhan. Sekarang ini anggota-anggota ya mudah juga untuk melaporkan organisasi ke dalam pemerintah atau ke dalam polisi, saudara-saudara. Iya, di bawah. Firman Tuhan dengan jelas, jangan bawa saudaramu ke dalam pengadilan. Ya, jelas. Apa kurang jelas? Sangat jelas, saudara-saudara. Kalaupun ada kesalahan di dalam organisasi, yang salah bukan organisasinya, oknumnya yang salah. Jangan generalisasi, saudara-saudara. Oknumnya, ya. Dan Tuhan yang punya gereja ini, ya, ketua General Conference itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah kepala daripada tubuh ini. Ya, Tuhan akan take care. Ya, saudara-saudara, ada hal-hal yang kita cuma bisa doakan. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa lakukan apa-apa selain berdoa, bergumul sebagaimana Daniel berpuasa. Ya, jangan kita kritisi, tapi kita tidak pernah berbuat kasih, ya, kepada siapapun, baik itu institusi, baik itu pribadi, saudara-saudara. Yang dilakukan Daniel itu jauh lebih terhormat. Ketika ada masalah yang dia lihat di antara umat-umat Tuhan, dia tidak kritisi ya saudara-saudara dengan roh yang salah, tetapi dia bawa di dalam doa, bahkan dia berpuasa untuk itu. Nehemia pun melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Iya, sekarang ini begitu banyak ya usaha-usaha yang dilakukan setan untuk mencerai-beraikan saya dan saudara. Ellen White mengatakan, lebih baik 6 orang yang bersatu daripada 60 orang yang tercerai-berai. Saudara, ini suatu statement yang luar biasa. Lebih baik 6 orang yang satu pikiran daripada 60 orang yang terpisah-pisah. Kita harus mengadakan pertemuan kudus, saudara-saudara. Pertemuan kudus artinya bersatu. Umat-umat Tuhan yang sisa, mari kita bersatu. Mari kita bersatu di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa mempersatukan kita. Dan Tuhan sudah memberikan roh nubuat ke dalam jemaat ini. Saudara-saudara, kenapa kita masih pakai pikiran kita sendiri? Apa yang harus dilakukan telah diberikan secara rinci kepada umat-umat Tuhan. Ya, di bidang pendidikan, di bidang rumah tangga, di bidang apapun. Kesehatan, semua nasihat-nasihat dari Tuhan sudah diberikan. Tapi kenapa kita menolak untuk mendengarkannya? Saudara, sekali lagi, mari kita bersatu. Ya, bagaimana caranya? Kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan mempersatukan kita, jemaat yang mula-mula. Mereka punya pikiran masing-masing, saudara-saudara. Tetapi ketika Roh Kudus datang, mereka bersatu. Ketika mereka mengalami roh hujan awal yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, maka mereka bersatu, dan sesudah mereka bersatu, maka roh hujan akhir buat mereka. Bagi kita itu adalah roh hujan awal bagi seluruh dispensasi kekristenan, sejarah Kristen dari awal sampai akhir. Ya, bagi kita itu adalah roh hujan awal, sementara bagi mereka itu adalah roh hujan akhir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, apa inti yang kita bisa sampaikan di sini? Bahwa ketika mereka bersatu, Roh Kudus dicurahkan. Ketika mereka menyingsingkan segala perbedaan di antara mereka, mereka juga adalah orang-orang yang ambisius, sama seperti saya dan saudara. Mereka adalah orang-orang yang ingin duduk sebagai para menteri di sebelah Yesus, dan mereka saling berdebat, bertengkar siapa yang paling layak untuk duduk paling dekat dengan Yesus di dalam kerajaannya, kerajaan Israel dunia. Ya, saudara-saudara, mereka tidak bersatu. Mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kedagingan, sama seperti saya dan saudara. Ya, tetapi saudara-saudara, apa yang membuat mereka bersatu? Yang membuat mereka bersatu adalah kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, ketika Yesus mati, maka segala impian-impian duniawi mereka hilang. Hilang ketika Yesus mati di kayu salib.
Saya dan saudara juga hanya bisa bersatu kalau kita melihat Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib menghilangkan segala kesenangan dunia, menghilangkan segala ambisi-ambisi pribadi, saudara-saudara. Ini adalah kekuatan energi rohani yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Ketika domba itu disembelih di pelataran bait suci. Ya, saudara-saudara, bait suci melambangkan kota Yerusalem. Kenapa? Karena di dalam kota Yerusalem ada bait suci Tuhan yang dibangun sehingga Yerusalem disebut kota yang kudus. Yesus harus mati di luar kota Yerusalem. Saudara-saudara, dia harus mati, itu sebabnya dia mati di Golgota. Iya, saudara-saudara, ini semua direncanakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Disinilah yang mempersatukan gereja Kristen. Iya, kemanapun mereka pergi, saudara-saudara, mereka membicarakan tentang Yesus yang telah mati, telah bangkit, dan telah naik ke surga. Saudara perhatikan khotbah-khotbah mereka semua berpusat kepada Yesus, kepada kematiannya, kepada salib. Itu adalah puncak daripada kasih karunia Tuhan kepada saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudara, Yesus memberikan satu kata-kata yang sangat luar biasa. Dan kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ini jaminan. Kenapa begitu banyak orang tidak datang kepada saya dan saudara? Kenapa begitu banyak orang tidak menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita khotbahkan? Karena kita tidak meninggikan Yesus. Begitu banyak pelayanan, ya, ministry-ministry yang ada mengutamakan ministry mereka daripada meninggikan Yesus. Ketika saya dan saudara melakukan itu, saudara-saudara, maka kita tidak akan bisa menarik orang datang kepada Yesus. Tinggikan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggikan salib Yesus. Tinggikan, saudara-saudara, ini kuncinya. Ini yang dilakukan oleh rasul-rasul ketika mereka berkhotbah meninggikan Yesus, menyampaikan Yesus adalah Mesias yang telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga, dan kami adalah saksi-saksinya, kami dan Roh Kudus. Mari kita lihat ini yang dikatakan oleh para rasul di dalam Kisah pasal 5 ayat 32. Iya, Kisah pasal 5 ayat 32 disebutkan oleh rasul-rasul bahwa yang menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus dan semua yang Dia lakukan di atas dunia ini adalah kami dan siapa? Kami dan Roh Kudus. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Saksi apa? Dialah, ayat 31 kalau kita mau tahu, ya, atau mulai dari ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada ke manusia. Kepada manusia, saudara-saudara, ketika umat-umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau saya dan saudara seringkali lebih taat kepada manusia, itu bukti bahwa saya dan saudara masih belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan di dalam tingkat jemaat, kalau kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan di jemaat, di majelis, maka saudara-saudara, oleh karena kita kurang Roh Kudus, kita lebih takut kepada orang yang punya kedudukan, kita lebih takut kepada orang yang kaya, kita lebih takut kepada orang yang berpengaruh daripada kepada siapa? Kepada Allah. Rasul Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Saudara dengarkan betapa berani rasul-rasul, ya, ketika Yesus mati mereka lari ketakutan. Mereka menyembunyikan diri di rumah, mereka mengunci pintu rapat-rapat dan mereka tidak berani menunjukkan diri, saudara-saudara. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, Rasul Petrus dan rasul-rasul itu tidak takut ketika mereka ditanya oleh mahkamah agama, kenapa kalian berkhotbah di dalam nama Yesus? Iya, di sini dibilang, sekarang
Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Iya, saudara-saudara, ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara-saudara, ya, rasul-rasul berubah oleh karena salib Yesus. Oleh karena salib Yesus, mereka yang takut jadi berani. Oleh karena salib Yesus, mereka yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan ambisi, yang penuh dengan motif-motif yang salah, ambisi-ambisi pribadi. Saudara-saudara, mereka berubah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah salib mampu mengubah kita? Tidak peduli seberapa lama kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau kita tidak izinkan Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kita, kalau kita tidak meninggikan Yesus, salib itu tidak akan bisa mengubah hidup saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita izinkan salib itu merubah segala hidup kita. Mari kita izinkan salib itu ya menjadi cinta kita. Mari kita izinkan salib itu memenuhi kita dengan kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berdarah di kayu salib mati bagi saya dan saudara. Menggantikan tempat yang seharusnya saya dan saudara yang harusnya mati di sana. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada saya dan saudara, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati buat saya dan saudara. Biarlah kasih karunia Tuhan ini, kematian Yesus di kayu salib, akan selalu menguatkan saya dan saudara. Akan selalu memotivasi saya dan saudara. Ya, ini adalah pemberian yang terbesar yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Kematian Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Dan sesudah dia pergi, karena lebih baik bagi kita kalau dia pergi. Mengapa? Karena dia telah kehilangan kemampuan untuk berada di tempat yang berbeda pada saat yang sama. Dia telah kehilangan itu, saudara-saudara. Maka dia harus mengirim penghibur yang lain. Penghibur yang lain yang tidak lebih kurang daripada dia. Saudara-saudara, apakah kita patut bersyukur kepada Bapa oleh karena mengirimkan anaknya yang tunggal yang tidak lebih rendah dari dia? Saudara-saudara, ya, Filipi 2 ayat 6 dengan jelas mengatakan, ya, bahwa Yesus itu setara, ya, yang dalam kesetaraannya dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, Bapa tidak mengirimkan satu Allah, ya, anaknya yang lebih rendah dari dia. Menyatakan bahwa Bapa memberikan pemberian yang terbaik buat saya dan saudara. Ya, tapi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah ya satu-satunya Allah, sementara Yesus itu keluar dari Tuhan, yang anti dengan Trinitas, saudara-saudara, mengatakan bahwa Yesus keluar daripada Bapa. Dengan kata lain, Yesus tidak sama seperti Bapa. Iya, kalau anak dilahirkan secara harafiah, iya, dari Bapa, artinya anak bukanlah pencipta yang kekal. Iya, tapi Yesus adalah pencipta yang kekal. Iya, dia tidak keluar dari Bapa secara harafiah. Iya, tapi dia setara dengan Bapa. Hanya istilah yang digunakan Bapa dan anak memberikan pikiran kepada kita bahwa anak lebih rendah, tapi tidak, sesungguhnya tidak, saudara-saudara. Iya, Bapa dan anak itu setara. Dan ketika dia harus pergi ke surga karena dia sudah kehilangan kemampuan untuk omnipresent atau ada di mana-mana pada saat yang sama, dia mengirimkan penghibur yang lain yang setara dengan dia. Saudara-saudara, ini sebenarnya harusnya menguatkan saya dan saudara.
bahwa ajaran yang kita pegang tentang kealahan, menyatakan bahwa mereka bertiga adalah Allah yang setara dan mereka memberikan pemberian yang terbaik. Tuhan Yesus tidak mengirimkan Gabriel, malaikat yang tertinggi yang menggantikan Lucifer, untuk meneruskan pekerjaan keselamatan ini, saudara. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi dia mengirimkan Roh Kudus yang setara dengan dia. Jangan ragu bahwa Roh Kudus setara dengan Yesus. Itu artinya Yesus dan Bapa sangat mengasihi saya dan saudara. Mereka tidak mempercayakan pekerjaan penyelamatan ini kepada makhluk yang lebih kurang berkuasa daripada mereka. Tidak sama sekali, saudara-saudara. Tapi yang terbaik yang diberikan kepada saya dan saudara. Tetapi sayangnya saudara-saudara, saya dan saudara sering tidak menghargai pemberian yang terbaik versi surga ini. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, di dalam Matius 12, ini ayat yang terakhir pada pagi ini, saudara-saudara. Matius 12. Mari kita pergi kepada Matius 12. Ada hal yang penting sehubungan dengan Roh Kudus yang ingin saya sampaikan di sini. Kemudian ayat 28, saudara-saudara. Matius 12, ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus bekerja sama dengan aku dan aku mampu mengusir segala setan, roh-roh jahat, dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Kenapa? Karena di dalam Daniel pasal 2, saudara-saudara, digambarkan bahwa batu itu mulai berguling tanpa pertolongan tangan manusia. Artinya bukan perbuatan manusia batu itu berguling. Itu berarti perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kapankah batu itu mulai berguling, saudara-saudara? Ketika Yesus mati di kayu salib. Batu itu mulai berguling dari atas gunung, saudara-saudara. Mulai berguling ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah ketika Yesus ditinggikan. Dia akan menarik semua orang datang. Dia menarik semua orang yang ada dalam kerajaan setan. Mulai masuk ke dalam kerajaan surga. Bergabung dengan umat-umat Tuhan. Ketika Yesus mulai melakukan pekerjaannya, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sedang turun ke atas umat-umat manusia di atas dunia ini. Dan saudara-saudara, batu itu kemudian akan terus berguling menghantam patung dari Daniel 2 yang kepalanya dari emas, dada dari perak, perut dan paha dari tembaga, dan kakinya dari besi, dan telapak kakinya besi campur tanah liat. Saudara-saudara, apa artinya ini? Kemudian sisa-sisa daripada patung ini akan ditiup oleh angin. Saudara-saudara, menggambarkan angin melambangkan Roh Kudus. Bahwa kematian Yesus di kayu salib seharusnya mampu menghancurkan patung-patung berhala yang saya dan saudara sedang sembah. Saudara-saudara, patung-patung itu ada di dalam kedagingan saya dan saudara. Harusnya kematian Yesus sanggup untuk menghancurkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang ada di dalam diri saya dan saudara. Di akhir zaman, isu yang paling besar adalah bahwa antikristus akan mendirikan patung dan semua orang di atas dunia disuruh untuk menyembah patung itu, kalau tidak akan dibunuh. Saudara-saudara, sebelum saya dan saudara mampu untuk mengalahkan penyembahan kepada patung itu, saudara-saudara, patung yang akan dibangun oleh antikristus di akhir zaman di dalam Wahyu 13, saya dan saudara harus bisa mengalahkan segala berhala yang ada di dalam diri kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan dengan kasih karunia-Nya telah mengirimkan pekabaran ke atas dunia ini yang akan menghancurkan berhala-berhala dalam setiap umat-umat Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengirimkan saya dan saudara untuk pergi keluar sana, untuk meninggikan Yesus, untuk memberitakan takutlah akan Allah. Apa artinya takutlah akan Allah? Takutlah akan Allah artinya meninggikan hukumnya. Karena takut akan Allah berarti kasih kepada Allah,
menuruti segala perintah Tuhan. Kapan itu terjadi? Ketika saya dan saudara berhasil dimeteraikan. Maka kita akan bersatu dan kita akan keluar mengkhotbahkan takutlah akan Allah. Artinya kita mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Kapan itu bisa terjadi? Hanya kalau Roh Kudus turun dalam hidup saya dan saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara, pekabaran malaikat yang pertama adalah pekabaran agar kecuran roh menjadi bagian saya dan saudara. Karena hanya ketika kecuran roh terjadi, saudara-saudara, kita bisa takut akan Allah dengan sesungguhnya. Kita bisa mencintai Allah dengan sesungguhnya. Dan kita akan menuruti segala perintahnya. Hanya kalau itu terjadi, saudara-saudara. Dan ini yang Tuhan sedang siapkan. Maka panggilan pada pagi ini sekali lagi, saudara-saudara. Tidak lama lagi kita akan akhiri program doa 40 hari ini. Tapi adakah berhala-berhala di dalam diri saya dan saudara? Yang saya dan saudara harus hancurkan saat ini. Hanya Roh Kudus yang akan bisa membersihkan sisa-sisa patung ini. Sisa-sisa dari dosa ini. Sehingga saya dan saudara betul-betul bersih. Dan ketika saya dan saudara betul-betul bersih, kita adalah bait suci yang ada di atas dunia ini, saudara-saudara. Kita tidak bisa menyucikan bait suci yang ada di surga tanpa saya dan saudara suci. Yesus sedang menyucikan saya dan saudara. Agar bait suci di surga bisa benar-benar suci. Agar bait suci yang ada di surga bisa benar-benar bersih. Saudara-saudara, agar kita bisa menjadi orang saleh di surga, lebih dulu kita harus menjadi orang saleh di atas dunia ini. Dan kembali, hanya kalau Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara, maka kita bisa menjadi orang saleh yang akan membuat Yesus segera datang. Yesus mau untuk segera datang. Itu dia katakan 3 kali di dalam pasal yang terakhir. Di buku Wahyu pasal 22. Jelas Yesus mau segera datang. Kenapa? Karena ia sangat mengasihi saya dan saudara. Dua orang yang saling mengasihi tidak akan bisa lama berpisah. Iya, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara dan ia ingin menjemput saya dan saudara. Ya, tetapi dia tidak mau ketika dia datang saya dan saudara binasa. Iya, 2 Petrus 3 ayat 8 dengan jelas mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, kesabaran Tuhan adalah supaya saya dan saudara berbalik dan bertobat. Dia tidak mau datang sekarang karena kita belum siap. Iya, bukan dia lalai menepati janjinya sebagaimana banyak orang yang sebutkan mana janji kedatangan itu. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara dia masih ada di bilik yang maha suci. Dia tahu pekerjaan ini belum selesai. Sedang waktunya semakin apa? Singkat. Saudara-saudara, mari kita bangun. Mari kita mengadakan pembaruan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita setia kepada Tuhan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita belajar Alkitab ya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita berdoa seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara-saudara, sejak COVID-19 begitu banyak hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kenapa ini tidak terjadi juga di dalam pembaruan dan kebangunan rohani di antara kita. Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada saya dan saudara, maka kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita. Kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Mari kita tunduk kepala sebelum kita akan berdoa berdua-dua. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan pemberian yang terbaik yang surga bisa berikan, yaitu anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib bagi kami. Melambangkan kasih-Mu yang begitu besar, cinta-Mu yang begitu besar bagi orang-orang yang percaya. Dan Bapa, biarlah kami boleh bersatu, menggandengkan tangan kami satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan-Mu. Kami orang-orang yang percaya,
percaya dengan firman-Mu, percaya dengan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa menuruti segala firman-Mu dan selalu tertarik untuk mengetahui apa yang ada di masa depan, bukan untuk kami gunakan demi kepentingan kami, tapi supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Bapa, kami juga memohon agar kiranya kecurahan Roh Kudus sekali lagi terjadi kepada semua kami yang ada pada pagi ini maupun pada saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami, bahkan umat-umat Tuhan di seluruh dunia, di seluruh gereja yang ada di atas dunia ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Mereka punya beban yang luar biasa berat, tanggung jawab yang besar. Mereka menjadi serangan setan yang terus-menerus. Bapa, lindungi mereka dan biarlah mereka dapat bertahan dan terus menunjukkan karakter Yesus. Sehingga kami semua umat-umat Tuhan pun akan dibawa semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa berdua-dua sebagaimana biasa. Yang belum ada pasangannya saudara-saudara, ya, kita bersabar karena yang pasti semua pada akhirnya akan mendapatkan pasangannya. Cuma kita butuh waktu untuk mempersiapkannya, ya. Jadi sebagaimana biasa kita terus berdoa, ya saudara-saudara, agar Roh Kudus dicurahkan dengan lebih lagi berlimpah, ya. Kita tinggal beberapa hari saudara-saudara, ya. Tapi kita berharap bahwa saudara akan terus, ya, saudara akan terus berdoa setiap pagi untuk kecurahan Roh Kudus. Ya, ini yang paling dibutuhkan. Di mana-mana, di gereja-gereja, di institusi-institusi, buat pekerjaan Tuhan di seluruh dunia.